Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutmutia Kusumayati, kelas 4B dan 4 akuntansi. Saya berasal dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai human rights and Kantian etik. Untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya masalah ataupun kesalahpahaman sosial, kita harus menyeimbangkan antara pemenuhan hak dan kewajiban. Nah, untuk terhindar terjadinya kesenjangan antara dua hal tersebut, karena kedua hal tersebut saling berkaitan. Untuk itu kita perlu mengetahui HAM dan juga Kantian etik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak azazi manusia. Yang pertama, menurut teori deontologis, adalah teori yang menyatakan bahwa kebenaran serta kesalahan atas tindakan yang dilakukan yang bertentangan dengan konsekuensinya atau dengan karakter dan kebiasaan pelaku. Jadi, dalam hal ini, pendekatan deontologis untuk pengambilan keputusan moral didasarkan pada aturan dan prinsip yang mendorong atau membatasi tindakan tersebut daripada berfokus pada konsekuensinya. Nah, hukum biasanya bertindak seperti ini. Yang kedua, yaitu makna carta. Bentham berpendapat bahwa daftar hak-hak manusia itu sewenang-wenang dan bergantung pada konteks. Kita dapat melihat ini pada daftar tuntutan dalam Magna Carta, yang merupakan refleksi dari keprihatinan politik dari rakyat Raja John yang lebih menonjol di tahun 1215. Perintah bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau dipenjara atas permintaan seorang wanita, karena kematian orang lain selain suaminya lebih berbeda dengan norma sosial saat itu. Nah, kutipan di atas berasal dari Stroud yang memberikan terjemahan Magna Carta dengan komentarnya. Hak azazi manusia itu sendiri adalah pernyataan umum yang berlaku bagi semua orang, terlepas dari sistem hukum yang sedang beroperasi di negara tertentu. Selanjutnya, Deklarasi Universal HAM PBB. Pada Deklarasi Universal HAM PBB atau Deklarasi Universal Hak Azazi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat salah satu contoh paling terkenal dari serangkaian pernyataan semacam terdapat dalam artikel-artikel dalam deklarasi ini, artikel-artikel yang terdapat dalam deklarasi ini. Yang pertama, pasal 1 yang berisi semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Dalam pasal ini ada beberapa pro dan kontra. Yang pertama yaitu ini adalah pernyataan yang berkaitan dengan pengakuan oleh manusia atas HAM lain, bagaimana hubungannya dengan yang belum lahir, baik itu janin atau generasi mendatang pada umumnya, atau orang mati, atau organisme hidup, atau bahkan ekosistem dunia. Kami hanya dapat menjawab bahwa artikel ini tidak dimaksudkan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, apakah semua manusia benar-benar diberkahi dengan akal dan hati nurani? Sebagai pernyataan fakta, ini tampaknya mengabaikan beberapa individu yang tampaknya tidak memiliki hati nurani dan terhadap siapa masyarakat perlu melindungi anggotanya. Yang ketiga, sementara bertindak dalam semangat persaudaraan adalah hal mendasar bagi beberapa agama dan aspirasi bagi banyak individu. Lingkungan persaingan yang kita jelajahi dalam buku ini tampaknya bertentangan dengan ini, atau setidaknya sangat selektif mengenai siapa yang dianggap sebagai saudara, misalnya pemangku kepentingan. Yang keempat, artikel ini dan banyak artikel lainnya menunjukkan kepada pemerintah dan dapat dengan mudah dibaca sebagai hal-hal yang harus dilakukan pemerintah untuk masyarakat, daripada sebagai panduan untuk tindakan individu. Oleh karena itu, debat ini tampaknya berada dalam lingkungan politik daripada etika individu. Yang kedua, yaitu pasal 19, yang isinya setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Hak ini termasuk kebebasan untuk berpendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara. Setiap manusia pasti menginginkan kebebasan berpendapat, termasuk dalam dunia kerja maupun dalam berbisnis. Hal ini merupakan hak setiap orang yang seharusnya tidak boleh dihilangkan oleh pihak maupun manapun, baik itu pemerintah, pimpinan, atau manajer. Selanjutnya yaitu pasal 24, yang berbunyi, setiap orang berhak untuk beristirahat dan bersantai, termasuk batasan kerja yang wajar, jam, dan hari libur berkala dengan gaji. Berapa poin umum yang harus diperhatikan dalam pasal ini? Yang pertama yaitu kebebasan berpendapat, tetapi berkewajiban juga untuk tidak melanggar hak individu lainnya untuk kebebasan berekspresi. Yang kedua, hak untuk mengelola diri sendiri dan orang lain tidak diabadikan dalam deklarasi PBB, tetapi hal tersebut tersirat dalam peran seorang manajer. Yang ketiga, manajemen atau pimpinan harus memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan karyawan dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap proses produksi dan kelangsungan hidup perusahaan. Pemberian jam kerja misalnya, manajemen perusahaan harus memperhatikan hal tersebut demi kenyamanan dan kesejahteraan karyawan agar kelangsungan hidup perusahaan dapat terjaga. Yang kedua, yaitu Kantian etik. Salah satu filsuf terbesar dalam tradisi barat adalah Immanuel Kant. Tulisan Kant menunjukkan analisis dari masalah utama dalam filsafat yang sangat tegas melalui penggunaan nalar tetapi dengan perhatian pada implikasi praktis dari analisis teoritisnya. Kant menghasilkan pernyataan klasik etika deontologis, di mana tindakan yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip rasional dasar yang dirangkum dalam berbagai pernyataan alternatif dari imperatif kategoris atau hukum moral. Sebagian dari alasan Kant untuk mengembangkan pendekatan ini adalah ketidaksepakatan mendasar dengan pendekatan Hume. Kant sama sekali tidak menerima bahwa tindakan moral diikuti dari perasaan atau keinginan seseorang. Justru sebaliknya, kita melakukan apa yang benar karena itu adalah tugas kita untuk melakukannya. Nah, ada 3 rumusan dari aturan Kant. Yang pertama yaitu imperatif kategoris atau rumusan hukum universal. Yang maksudnya adalah bertindak hanya sesuai dengan pepatah yang melaluinya. Anda dapat pada saat yang sama, pada saat menginginkannya menjadi hukum universal. Yang kedua yaitu rumus kemanusiaan atau rumusan akhir di dalam diri sendiri. Berbunyi, bertindak sedemikian rupa sehingga Anda menggunakan kemanusiaan, baik dalam diri Anda sendiri atau dalam pribadi orang lain, selalu pada saat yang sama sebagai tujuan, tidak pernah hanya sebagai sarana. Nah, rumus ini mencerminkan pandangan Kant tentang martabat manusia dan kebutuhan dasar untuk menghormati ini dalam semua situasi. Seperti yang akan kita lihat nanti, rumus ini siap diterapkan pada banyak situasi di organisasi. Rumus yang terakhir yaitu otonomi dan kerajaan berakhir, yang isinya kita harus bertindak sedemikian rupa sehingga kita dapat menganggap diri kita sebagai pembuat undang-undang universal melalui prinsip-prinsip kita. Nah, hukum kerajaan terakhir adalah hukum kebebasan, baik karena itu adalah tanda warga negara bebas untuk membuat undang-undang mereka sendiri. Dan karena isi undang-undang tersebut mengarahkan kita untuk menghormati penggunaan bebas setiap warga negara atas alasannya sendiri. Ini dilakukan melalui gagasan daftar tugas prima facie, yaitu tugas yang dapat diganti, tidak seperti imperatif kategoriskan. Nah, ada 7 di antaranya. Yang pertama yaitu fidelity atau tepati janjimu. Yang kedua reparasi atau ganti kerugian yang telah Anda lakukan terhadap orang lain. Yang ketiga syukur atau membalas kebaikan mereka yang telah berbuat baik padamu. Yang keempat keadilan atau gangguan distribusi utilitas yang tidak sesuai dengan manfaat. Yang kelima beneficence atau berbuat baik kepada orang lain. Yang keenam, perbaikan diri atau dalam hal kebajikan dan pengetahuan. Dan yang ketujuh adalah non-maleficence atau tidak merugikan orang lain.
Nah, sekian penjelasan saya mengenai human rights dan Kantian ethics. Dapat disimpulkan, meski konsep HAM mungkin terlihat dapat diakses oleh sebagian besar pembaca, etika kan dapat tampak abstrak dan sulit. Ini sangat disayangkan dan bagian tentang kan di atas adalah telah ditulis untuk menjelaskan ide-ide ini dalam konteks bisnis tanpa kehilangan inti dari pendekatan yang ketat ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.